Salam hangat untuk Anda semua. Kembali lagi bersama kami. Kali ini nih kita mau ajak Anda jalan-jalan virtual ke satu sudut Tokyo yang mungkin nggak sering masuk daftar wisata utama ya. Namanya Takinagawa di Kita World. Iya, sekilas kelihatannya tenang aja gitu ya daerah permukiman biasa, tapi ternyata kalau digali, wah ceritanya banyak banget. Betul, kita udah kumpulin beberapa sumber nih. Ada catatan sejarah kuno, artikel modern, data penduduk, bahkan ada panduan dari zaman Edo sama sumber bahasa Mandarin juga. Lengkap pokoknya. Dan dari semua itu kelihatan banget transformasinya. Dari tempat yang alamnya indah banget sampai dilukis seniman, terus jadi pusat industri yang penting, sampai akhirnya jadi kayak sekarang ini. Nah, persis. Jadi misi kita bareng Anda nih, mau coba bongkar sejarahnya Takinagawa. Cari tahu apa sih yang bikin dia beda, dan pastinya kita bakal tunjukin beberapa permata tersembunyi. Siap ya kita telusuri bareng? Boleh, boleh. Mungkin kita mulai dari namanya dulu kali ya, Takinagawa. Ini menarik nih soalnya. Kenapa tuh? Awalnya itu bukan nama daerah administratif gitu, tapi lebih ke julukan buat bagian sungainya. Sungai Ishigami atau Otonashi. Katanya sih arusnya dulu lumayan deras kayak air terjun kecil. Makanya disebut Taki. Oh, Taki itu air terjun ya. Dan nama ini udah lama banget dong berarti. Katanya sampai muncul di catatan kuno Genpai Josuiki dari zaman Kamakura. Itu kan abad 12-13 ya? Iya, bener banget. Tua banget. Ini nunjukin kalau dari dulu banget fitur alam ini tuh udah ikonik. Makanya pas zaman Edo, Takinagawa ini jadi meisho. Meisho. Tempat terkenal gitu ya? Buat apa terkenalnya? Buat menikmati keindahan alamnya, terutama pas musim gugur, lihat momiji. Pelukis ukiyo-e terkenal Utagawa Hiroshige itu sampai ngelukis tempat ini loh di seri 100 pemandangan terkenal Edo. Judul lukisannya Oji Takinagawa. Coba Anda bayangin deh pinggir sungainya rame sama kedai teh, restoran, tempat orang santai-santai. Wah, kebayang sih indahnya. Tapi itu kan dulu ya. Sekarang gimana? Masih ada sisa-sisa keindahan alamnya itu atau udah habis sama bangunan modern? Seringnya kan gitu ya kalau di kota besar. Nah, ini dia. Ternyata masih ada jejaknya, dan ini langsung nyambung ke permata tersembunyi kita yang pertama. Taman Otonashi Shinsui. Ceritanya keren banget nih taman. Oh ya, cerita gimana tuh? Jadi, dulu kelokan sungai Ishigami di situ sering banget banjir. Nah, buat ngatasinnya, dibikinlah jalur sungai baru yang lurus, lewat terowongan gitu. Terus lahan bekas kelokan sungainya diapain? Dibiarkan gitu aja? Justru itu pinternya. Bekas kelokan itu diubah jadi taman air yang cantik banget. Ada aliran air buatan, jembatan kecil, tanaman. Dan yang bikin kaget nih, taman ini kan kecil ya, cuma 5.000-an meter persegi. Tapi bisa kepilih jadi salah satu dari 100 taman kota terbaik di Jepang. Selevel sama taman raksasa gitu. Wah, serius? Kok bisa ya taman sekecil itu? Apa ya istimewanya? Cuma cantik aja atau ada lagi? Kemungkinan besar sih ya, selain cantik, itu karena cerita transformasinya. Gimana daerah yang tadinya rawan bencana bisa diubah jadi tempat publik yang bagus dan berguna. Ini contoh keren lah gimana manusia bisa ngakalin alam sekaligus ngehargain sejarah tempat itu. Kalau Anda lagi di daerah Oji, taman ini wajib didatengin deh. Adem banget. Oke, dicatat. Taman Otonashi Shinsui. Nah, selain taman hasil rekayasa tadi, ada nggak tempat yang nuansa alam aslinya lebih kerasa? Yang kayak di lukisan Hiroshige gitu? Ada dong, agak ke hulu dikit ada kuil Kongoji. Kuil ini punya julukan keren, Momiji-dera. Momiji-dera? Kuil daun maple berarti ya? Betul. Julukan ini udah dari zaman Edo, artinya emang dari dulu terkenal banget sama keindahan momijinya. Persis kayak yang digambar Hiroshige. Tebing tempat kuil ini berdiri, nah itulah yang ada di lukisan Uji Takinagawa. Jadi kita bisa berdiri di sana sambil ngebayangin pemandangan yang sama kayak yang dilihat Hiroshige ratusan tahun lalu ya? Wow! Katanya ada kaitan sama tokoh sejarah penting juga? Iya, ada cerita kalau Minamoto no Yoritomo, pendiri Keshogunan Kamakura itu, pernah mampir ke sini tahun 1180-an. Terus dia bikin semacam aula pemujaan buat Dewi Benteng di gua dekat kuil. Namanya Matsuhashi Benzaiten atau Iwaya Benten. Gua ini juga kelihatan kok di lukisan Hiroshige. Jadi kuil ini nggak cuma indah, tapi sejarahnya juga dalam ya? Ada jejak zaman Kamakura segala. Makin ikonik.
Apalagi pas musim gugur. Ini jelas tujuan menarik buat Anda yang suka kombinasi sejarah sama pemandangan alam. Oke, dari suasana kuil dan taman yang syahdu, kita pindah nih ke era yang beda banget. Masuk zaman Meiji sama Taisho, wah, Takinagawa ini berubah drastis ya, jadi kawasan industri sama militer. Agak susah sih ngebayangin daerah yang sekarang kelihatan adem ayem gini, dulunya sepenting itu. Iya, perubahannya besar banget. Awalnya itu karena butuh tenaga air dari sungainya. Salah satu pabrik paling awal itu pabrik pemintalan Kashima, tahun 1872. Uniknya nih, Apa tuh uniknya? pabrik ini pakai kincir air bekas proyek Hansharo dari zaman Keshogunan. Hansharo itu semacam tungku canggih buat bikin logam pertahanan gitu. Tapi proyeknya nggak jadi dipakai, kincir airnya malah kepake buat pabrik pemintalan. Jadi ada nyambungnya teknologi gitu, walau tujuannya beda. Menarik. Meskipun pabrik Kashima itu nggak bertahan lama ya katanya, tapi itu jadi penanda era baru ya. Nah, tadi disebut ada sumber bahasa Mandarin, katanya ada info soal industri lain yang nggak kepikiran di sini. Nah, ini salah satu temuan paling seru dari sumber itu. Ternyata dulu ada pabrik cat Tokyo Onkyusan. Mereka bikin hakue, semacam tanah liat putih gitu. Tanah liat putih buat apa tuh? Cat, kapur tulis. Iya, buat pigmen cat, buat kapur tulis, dan ini dia yang bikin kaget. Buat bahan baku piringan hitam. Sebentar. Bahan baku piringan hitam dari Takinagawa. Jadi musik-musik romantis zaman Taisho yang kita dengar itu muternya di atas material dari pabrik sini. Gitu. Wah, ini koneksi yang sama sekali nggak kepikiran loh. Benar-benar kayak pahlawan tanpa tanda jasa ya buat industri rekaman Jepang zaman itu. Hebatnya lagi, meskipun pabriknya udah nggak ada, sumber itu juga bilang kalau daerah bekas pabriknya sekarang di sekitar Takinagawa Satu Chome malah punya suasana agak artistik gitu. Ada studio kerajinan kecil, galeri. Oh iya, kayak ada benang merahnya gitu ya. Dari membuat benda jadi menciptakan karya seni. Mungkin bisa dibilang gitu. Kayak semangatnya nerus aja. Ini bisa jadi ide jalan-jalan menarik buat Anda nih. Coba cari jejak sejarah industri itu di denyut kreatif masa kini. Siapa tahu nemu studio unik. Oke, selain pemintalan sama bahan rekaman tadi, industri apa lagi sih yang penting banget yang ngebentuk Takinagawa zaman itu? Pasti ada yang berat-berat juga kan? Pasti. Yang penting banget itu pabrik batu bata tahan api Takinagawa. Batu bata ini krusial banget buat bangun tungku-tungku di pabrik baja, pabrik senjata, pokoknya fasilitas industri berat lain yang lagi gencar-gencarnya dibangun Jepang pas modernisasi. Ngangkut batu bata tahan api kan berat banget ya. Pasti perlu cara khusus buat transportasinya. Ini ada hubungannya sama infrastruktur yang jejaknya masih ada sekarang nggak? Tepat sekali. Justru kebutuhan transportasi inilah yang melahirkan salah satu peninggalan industri paling keren di Takinagawa. Jalur kereta api kargo khusus punya angkatan darat. Namanya Akabane Line. Jalurnya nyambung dari stasiun Akabane, terus meliuk gitu lewat tengah-tengah kawasan industri Takinagawa. Jalur kereta api militer, masih kelihatan nggak sih bekas lintasannya sekarang? Ini pasti seru nih buat yang suka sejarah transportasi atau jalan-jalan nyari tempat unik. Luar biasanya, iya. Relnya sih udah lama dibongkar ya. Tapi bekas jalurnya itu, terutama antara Takinagawa Satu Chome sampai Nishigaoka, nggak hilang gitu aja. Sekarang udah jadi jalur pejalan kaki sama sepeda. Lurus, panjang, ijo lagi. Wah, jadi koridor hijau di tengah permukiman padat gitu ya? Bener, tenang banget jalurnya. Kalau Anda jalan atau sepedaan di situ, itu Anda bener-bener lagi napak tilas di atas sejarah industri sama militer yang tersembunyi. Ini permata tersembunyi yang unik banget deh, buat Anda yang nyari sudut pandang lain tentang Tokyo. Transformasi yang keren banget ya, dari jalur logistik militer jadi ruang publik hijau. Nah, selain bekas rel kereta ini, ada nggak warisan industri yang bentuknya bukan fisik, tapi lebih ke keahlian gitu? Misalnya dari industri tekstil besar yang lain, pabrik pemintalan oji. Itu poin bagus. Pabrik Oji itu kan dulu gede banget ya. Meskipun pabrik utamanya udah nggak ada, tapi keahlian ngolah materialnya, terutama logam sama tekstil, itu nggak lenyap. Warisannya itu hidup dalam bentuk machikoba. Machikoba, itu apa tuh? Itu semacam pabrik skala kecil, skala lingkungan gitu, atau bengkel-bengkel presisi yang nyebar di daerah Takinagawa sama Oji. Jadi DNA industrinya masih ada, tapi dalam skala lebih kecil dan tersembunyi gitu ya?
Persis. Machikoba ini kan mungkin Kak kelihatan dari jalan besar ya, seringnya nyempil di gang-gang. Tapi mereka itu teknologinya sering canggih loh, bikin komponen penting buat industri lain. Malah belakangan ini beberapa Machikoba di daerah sini udah mulai kerjasama sama desainer bikin produk gaya hidup unik dari logam atau material canggih lainnya. Wah, keren. Jadi warisan industrinya itu adaptif ya, terus berkembang. Kayak kekuatan tersembunyi gitu ya. Bisa dibilang gitu. Jangan lupa juga ada fasilitas penting lain kayak pabrik percetakan Takinogawa, punya Kementerian Keuangan yang nyetak uang sama surat berharga itu, terus ada Institut Penelitian Pembuatan Bir yang gedung bata merahnya sekarang jadi cadar budaya penting nasional. Ini semua makin nunjukin betapa vitalnya peran Takinogawa dulu. Iya, kebayang banget ya sibuknya daerah ini dulu. Nah, dengan semua industri dan fasilitas penting ini, pasti banyak banget pekerja yang datang kan? Gimana tuh dampaknya ke jumlah penduduk? Data kita nunjukin ada lonjakan besar, apalagi setelah tahun 1923. Angkanya emang gila-gilaan sih. Lonjakan setelah 1923 itu pemicu utamanya gempa besar Kanto, 1 September 1923. Bencana itu kan parah banget ya, pusat Tokyo ancur lebur, terutama karena kebakarannya. Nah, Takinogawa ini kan agak minggir ya posisinya, jadi lebih aman gitu. Relatif lebih aman. Kerusakannya nggak separah di pusat kota. Akibatnya, banyak banget pengungsi dari pusat kota pindah ke pinggiran, termasuk ke Takinogawa ini. Datanya nunjukin, populasi Takinogawa Town, waktu itu masih kota kecil statusnya, loncat dari sekitar 42.000 jiwa tahun 1920, jadi lebih dari 74.000 jiwa cuma dalam 4 tahun 1924, hampir 2 kali lipat. Gila, cepet banget naiknya. Ini pasti langsung ngubah wajah Takinogawa ya. Dari yang tadinya fokus industri, tiba-tiba jadi kawasan permukiman yang padat banget dalam waktu singkat. Bener banget, tahun 1925 malah udah lebih dari 82.000 jiwa. Jadi salah satu kota kecil terpadat di pinggiran Tokyo waktu itu. Ya akibatnya pembangunan rumah, toko, fasilitas umum jadi masif dan cepat banget. Mungkin ini juga yang bikin kalau kita jalan di Takinogawa sekarang, kerasa banget campurannya antara rumah-rumah kayu tua yang rapat-rapat sama bangunan yang lebih baru. Itu kayak bekas luka sekaligus bukti ketahanan kota ini. Perkembangan secepat itu juga kelihatan dari status administrasinya yang ganti-ganti terus ya. Betul. Dari desa Mura jadi kota kecil Machi tahun 1913. Terus pas Tokyo diperluas jadi 35 distrik-ku tahun 1932, Takinogawa naik status jadi Takinogawa-ku sendiri. Uniknya, dia jadi distrik terkecil waktu itu. Nah, akhirnya setelah Perang Dunia Kedua, tahun 1947, Takinogawa-ku digabung sama Oji-ku, jadi Kita-ku yang kita kenal sekarang. Perjalanan status ini aja udah cerita sendiri ya tentang gimana Tokyo berkembang. Menarik banget ya dinamikanya. Nah, di tengah semua kesibukan industri dan ledakan penduduk itu, sumber kita juga nyebut sisi lain Takinogawa. Katanya dikenal juga sebagai area pendidikan atau Bunkyo area. Ini nambah lapisan lagi nih ke karakternya. Iya, ini aspek penting juga yang ngasih warna beda. Ada sekolah-sekolah bersejarah kayak sekolah menengah dan atas Seigakuin buat cowok, sama Joshi Seigakuin buat cewek. Ini sekolah Kristen yang didiriin misionaris Amerika awal abad 20. Sampai sekarang masih ada dan reputasinya bagus. Sumber Mandarin LIPA malah fokus ke pendidikan progresif juga ya di area ini. Nyebut soal Jiugakuen yang didirikan Hani Motoko sama Hani Yoshikazu tahun 1921. Walaupun gedung ikoniknya yang dirancang Frank Lloyd Wright itu agak di luar Takinogawa persis, tapi semangatnya deket banget sama area ini. Betul, semangat pendidikan zaman Taisho yang pengen beda dari tradisi itu kerasa di sekitar sini. Ini jadi kontras yang menarik ya sama latar belakang industrinya. Adanya sekolah-sekolah bagus gini biasanya juga bikin lingkungannya jadi lebih stabil dalam jangka panjang. Dan ada satu lagi elemen unik yang lewat Takinogawa, yang bikin nuansa nostalgia makin kental, semacam mesin waktu berjalan gitu. Wah, ini pasti ngomongin Toden Arakawa lain ya? Atau yang sekarang namanya Tokyo Sakura Tram. Nah, iya. Satu-satunya jalur tram kota, Shiden, yang masih sisa di Tokyo. Dan bener, dia lewat Takinogawa. Ada stasiun Takinogawa Ichome di jalurnya. Naik tram ini emang beda banget rasanya dibanding naik kereta bawah tanah atau JR ya. Iya kan?
Lebih santai gitu ya ngelihat pemandangan kotanya. Banget. Ngelihat gerbang tram jalan pelan di antara bangunan, kadang sebelahan sama jalan raya, apalagi kalau pas musim sakura atau momiji di sepanjang relnya. Wah, itu pengalaman visual yang unik banget. Ini bukan sekedar transportasi, tapi udah jadi bagian dari warisan hidupnya Tokyo. Jadi, atraksi tersembunyi juga buat Anda yang pengen ngerasain ritme kota yang lebih kalem. Oke, kita udah bahas banyak nih. Alamnya, industrinya, penduduknya, pendidikannya. Sekarang coba kita fokus ke beberapa permata tersembunyi lain yang spesifik. Atau mungkin cerita-cerita unik yang nggak banyak orang tahu tentang Takinagawa. Apalagi nih yang seru? Ada beberapa kejutan lagi nih. Buat Anda yang suka sejarah akhir zaman Edo, apalagi cerita Shinsengumi-na, ini ada lokasi penting. Dekat stasiun Itabashi, yang sebagian wilayahnya masuk Takinagawa juga, itu ada makam Kondo Isami. Hah? Makamnya Kondo Isami, pemimpin Shinsengumi yang legendaris itu? Ada di Takinagawa? Serius, ini baru tahu loh saya. Nggak banyak yang tahu kayaknya ya. Tepatnya di kompleks pemakaman kuil Jutokuji. Emang sih ada beberapa klaim lokasi makamnya, tapi tempat ini diyakini kuat sebagai tempat jasadnya dimakamin setelah dieksekusi. Nemuin jejak toko samurai seikonik itu di sudut Tokyo yang relatif sepi gini, wah ini temuan banget buat para pencari sejarah. Kuil Jutokujinya sendiri juga menarik kok. Ada patung kanon pengasuh anak yang terkenal, ada juga kuil lain yang disebut kuil Shoujuin. Oke, selain situ sejarah kayak makam tadi, gimana kalau kehidupan lokalnya? Ada nggak tempat buat ngerasain suasana Tokyo yang lebih asli gitu? Sumbar kita nyebutin distrik perbelanjaan Pasar Takinagawa atau Takinagawa Ichibadori Shotengai. Katanya sih Shotengai atau jalan pertokoan ini masih mempertahankan suasana pasar tradisional yang hidup. Banyak toko-toko kecil punya warga lokal. Di zaman sekarang yang udah banyak supermarket gede, jalan-jalan di Shotengai kayak gini tuh udah jadi pengalaman budaya yang lumayan langka loh. Ini permata buat ngerasain kehidupan sehari-hari warga Tokyo. Nah, terus ada satu cerita unik banget dari panduan zaman Edo. Tentang anak namanya Katsugoro. Emang sih bukan dari Takinagawa persis, tapi dari desa tetangga di Hachiochi. Sekitar tahun 1823 gitu, pas umur 8 tahun, dia ngaku ingat kehidupan dia sebelumnya. Hah? Cerita reinkarnasi? Dari zaman Edo? Kayak cerita rakyat gitu ya? Iya, beneran. Dia cerita detail banget. Nama orang tua sama desanya, di kehidupan sebelumnya, bahkan gimana dia meninggalnya, kena cacar. Yang bikin heboh, pas diajak ke desa yang dia sebut itu, semua detailnya cocok. Wah, langsung jadi sensasi di Edo waktu itu. Walaupun kejadiannya nggak persis di Takinagawa, ini ngasih gambaran lah ya soal kepercayaan sama cerita-cerita yang ada di masyarakat sekitar Tokyo zaman dulu. Gila ya, warna-warni banget lapisannya Takinagawa ini. Dari keindahan alam, terus deru pabrik, ada tragedi gempa, ada cerita reinkarnasi, sampai jejak samurai legendaris juga ada. Komplit. Jadi kalau kita simpulkan nih, Takinagawa ini jauh banget dari sekedar daerah permukiman biasa aja ya. Dia ini kayak miniatur transformasi Tokyo itu sendiri. Dari yang awalnya muja alam, terus dieksploitasi buat industri, terus beradaptasi setelah bencana, sampai sekarang mencoba nyari keseimbangan antara sejarah sama kehidupan modern. Yang mungkin paling menarik itu gimana masa lalunya itu nggak benar-benar hilang, tapi berubah bentuk. Nyatu sama masa kini, bekas rel kereta jadi taman, keahlian industri lanjut di bengkel kecil, nama tempatnya masih nyimpen memori alamnya dulu. Ini bukti kuat soal ketahanan sama kemampuan adaptasi sebuah kawasan kota. Nah, jadi apa artinya ini semua buat Anda, pendengar kami? Mungkin ini jadi pengingat ya, kalau cerita-cerita luar biasa itu seringkali nyempil di tempat yang nggak kita sangka-sangka. Cukup dengan ngelihat lebih dekat, nanya lebih dalam. Dan mungkin juga jadi inspirasi buat merhatiin lingkungan sekitar kita sendiri. Ada jalan lurus yang aneh di tengah kota, ada nama gang yang unik, ada bangunan tua yang nyelip. Siapa tahu semua itu nyimpan cerita transformasi yang mirip kayak Takinagawa ini. Sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau Takinagawa aja punya segitu banyak lapisan cerita dan permata tersembunyi, kira-kira berapa banyak lagi ya sudut-sudut di kota Anda sendiri yang sebenarnya nunggu buat diungkap? Mungkin penjelajahan Anda berikutnya bisa dimulai dari pertanyaan itu. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya ya.